Terima kasih Anda kembali bersama kami di Top News. Pemirsa, partisipasi warga Jakarta di Pilkada 2024 menjadi yang terendah dalam sejarah pilkada langsung. Tapi tingkat partisipasi yang rendah ini bukan hanya terjadi di Pilkada Jakarta, namun juga pilkada di daerah-daerah lain. Benarkah masyarakat jenuh? Inilah Top Review. TPS agak renggang ya, tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres ya. Tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%, di 2012 juga 65%-an, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga, tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Sejumlah analis menilai kandidat yang berkompetisi di Jakarta bukan sosok yang diinginkan. Analisis ini didasarkan hasil survei sebelum pasangan calon diumumkan. Kala itu, nama yang paling diinginkan untuk memimpin Jakarta adalah Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namun, kemudian yang muncul adalah Ridwan Kamil dan Pramono Anung, serta Dharma Pongrekun. Bukan hanya di Jakarta, ternyata di daerah lain tingkat partisipasi Pilkada 2024 juga tercatat rendah. Berdasarkan penghitungan media Indonesia pada Sirekap, tingkat partisipasi Pilkada 2024 rata-rata nasional mencapai 68,16%. Karena itu, Komisi 2 DPR RI akan mengkaji konsep pemilihan umum serentak 2024 yang menggabungkan pemilihan presiden, legislatif, DPD dan Pilkada di tahun yang sama. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Arya Bima, menilai penyelenggaraan pemilu serentak 2024 memiliki banyak catatan. Arya menilai pemilu serentak terutama kontestasi Pilkada terlalu dikaitkan dengan dinamika politik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Keterkaitan tersebut menurut Arya Bima secara praktik bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang fokus pada desentralisasi, memilih kepala daerah yang berkualitas dan paham masalah, bukan persekongkolan elit politik pusat nasional. Omnibus Law politik akan digodok Komisi 2. Salah satunya mengaudit penyelenggara pemilu lewat Despilkada Kementerian Dalam Negeri. Nah sekarang tidak. Sekarang karena kompilasi isu Pilpres nyambung lagi dengan Pilkada. Sehingga yang dulu kita harapkan terjadi desentralisasi otonomi daerah, sekarang menjadi sentralisasi pengaruh orang-orang pusat menentukan siapa yang harus jadi. Ya kalau kayak gitu tunjuk saja. Nggak usah desentralisasi, nggak usah otonomi daerah. Jadi harus dilihat, Komisi 2 akan melihat marwah dari Pilkada ini apa. Memperkuat desentralisasi. Gitu. Saya kira itu. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai rendahnya partisipasi pada Pilkada serentak 2024 karena ada kejenuhan setelah sebelumnya
masyarakat berpartisipasi di Pilpres 2024. Disebabkan mungkin oleh adanya kejenuhan pilkada di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres. Jadi jedanya terlalu sebentar. Perlu dievaluasi karena kejenuhan sangat terjadi. Rasanya belum lama tanda kutip bertarung. Pada akhirnya, semua pihak menyebut perlunya evaluasi di pilkada serentak yang digelar tidak jauh dari pemilu presiden dan pemilu legislatif. Dan ini harus dipertimbangkan secara serius. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.